kita bahas kali ini mengenai mitokondria di otot. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi untuk apa, kita akan tahu nanti ya. Di sini disediakan gambar. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu organel yang ada di sel dengan bentuk oval dan ada gelombang-gelombang yang ada di tengahnya yang disebut sebagai kristal. Organel ini tahu apa namanya? Yaitu mitokondria. Nah, pertanyaannya mengapa jumlah organel seperti gambar lebih banyak berada di sel otot daripada di sel yang lain? Ini di otot ya, mohon maaf. Saya tambahkan di sini. Nah, ini ada di otot. Kenapa kira-kira kita akan bahas sama-sama? Jadi, mitokondria ini adalah salah satu organel sel yang punya julukan ternyata. Julukannya apa? Kita lihat di sini. Mitokondria itu kita sebut sebagai the powerhouse of cell. Jadi sebutannya ini berkaitan dengan fungsinya yang pertama ya. Kita lihat fungsi mitokondria ini, yaitu the powerhouse of cell. Dia sebagai tempat penghasil energi utama di dalam sel, yang dimana energi ini nantinya akan digunakan untuk metabolisme tubuh. Yang kedua, dia sebagai tempat respirasi seluler, yaitu tempat pernapasan yang menghasilkan energi tersebut ya. Yang ketiga, sel sinyal untuk neuron. Yang keempat, ikut mengontrol siklus sel. Yang kelima, mengelola apoptosis. Apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang bersifat sistematis dengan melepaskan isi dari sel tersebut ke sitoplasma. Kemudian yang keenam, mitokondria juga berperan sebagai pertumbuhan dan perkembangan serta diferensiasi sel. Nah, dari fungsi-fungsi ini, apa hubungannya dengan mitokondria lebih banyak berada di sel otot daripada di sel lain? Karena di sini kita lihat sel otot sendiri berfungsi sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu karena dia mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi itu apa? Karena saat kontraksi, otot itu bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, waktu kita bergerak, kita butuh energi. Dan energi yang dibutuhkan adalah energi dalam bentuk energi kimia, dan energi kimia tersebut dihasilkan di mitokondria tadi. Jadi, otot yang sebagai alat gerak aktif yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan aktivitas kita sehari-hari membutuhkan energi kimia yang berasal dari mitokondria. Kalau kita aktivitas saja itu banyak sekali atau sering, maka dari itu pasti energinya juga lebih banyak dan mitokondrianya akan lebih banyak berada pada sel otot. Gitu ya. Bisa ditangkap. Nah, karena kontraksi dan relaksasi otot digunakan untuk aktivitas. Jadi bisa kita simpulkan kenapa di otot itu lebih banyak mitokondrianya daripada di sel lain, karena jumlah mitokondria yang di sel otot untuk menghasilkan energi yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Semoga jelas. Terima kasih.